Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Hansen di sini. Dan setiap harinya di channel ini saya bakalan buat video terbaru mengenai update seputar market cryptocurrency. So teman-teman yang berada sekarang di market crypto boleh di subscribe dulu ke channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan update info terbaru seputar market crypto. Nah, tanpa basa-basi lagi langsung kita masuk dulu ke Coinbase atau CoinMarketCap. Dan per hari ini, per 2 Juni 2021, sekarang total market cap dari cryptocurrency itu adalah 1,62 triliun dolar atau penurunan sebesar 0,36% dari harga kemarin. Nah, di sini harga terbaru Bitcoin adalah 36.421 atau menurun sekitar 0,96% dari harga sebelumnya atau harga kemarin. Nah, ini juga sebenarnya masih sedikit banget pergerakannya atau kelihatannya market masih belum terlalu bergairah, belum terlalu ada momentum ke arah atas ataupun ke bawah, jadi masih sangat sideways. Sedangkan Ethereum sekarang berada di angka 2.612, Cardano 1,77 dolar dan Binance Coin 358 dolar. Nah, sekarang kita langsung menuju ke chartnya Bitcoin dulu. Di sini seperti yang kemarin saya buatin videonya, teman-teman pasti juga udah tahu bahwa kita sekarang masih berada dalam pola symmetrical triangle pada Bitcoin. Jadi di sini teman-teman, apa yang perlu dilakukan seperti yang saya kemarin katakan, hanya perlu menunggu dulu karena pola symmetrical triangle ini bisa mengarah ke dua arah. Jadi bisa ke atas ataupun ke bawah. Jadi teman-teman harus menunggu dulu ketika breakout. Nah, ketika breakout ke atas atau ke bawah, teman-teman baru boleh mempertimbangkan untuk membuka posisi. Nah, itu pun dengan catatan menurut saya lebih bagus teman-teman menunggu dulu konsolidasi. Ketika breakout, konsolidasi dulu, baru teman-teman boleh open posisi. Itu yang cara yang lebih aman. Tapi kalau teman-teman yang agresif, boleh aja ketika udah breakout ini boleh open posisi. Nah, untuk sementara waktu kita coba buka ke chart 15 menit dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang dia masih sideways banget sih sebenarnya pergerakan harganya. Nah, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi menurut saya di sini. Nah, di sini kalau misalnya nanti naik lagi ke arah sini dan menyentuh arah upper symmetrical triangle-nya, ini bisa aja masih turun ke bawah lagi dan atas baru turun lagi, bisa jadi sampai ke ujung sini guys, baru ada penentuan naik atau turunnya. Karena teman-teman bisa lihat sendiri sekarang pergerakan harganya itu sangat sideways banget, nggak ada momentum sama sekali. Seperti kayak di sini kan naiknya lumayan gitu ya, di sini juga sama. Sedangkan di sini itu udah choppy banget, udah kayak sideways banget di sini. Jadi kita bisa expect ya mungkin dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan masih akan ada di area triangle ini sampai akhirnya breakout ke atas atau ke bawah. Kalau saya pribadi saya masih lebih biasnya ke arah atas. Karena kenapa? Menurut saya untuk koreksi, kalaupun ini hanya sekedar koreksi bearishnya, arah sebelumnya ini kan impulsnya ke arah bawah gitu ya. Impuls itu artinya pergerakan harga yang cukup masif gitu ya guys. Jadi pergerakan sebelumnya itu bearish atau ke bawah, cukup masif di sini pergerakannya. Sekarang lagi konsolidasi ataupun koreksi. Nah, di sini menurut saya masih ada ruang untuk koreksi sampai ke arah 46.000 atau 47.000. Nah, di arah sini nanti kita baru bisa menentukan apakah Bitcoin bakal naik terus sampai ke all time high atau ini semua hanya koreksi untuk nanti turun lagi ke bawah dan menuju ke angka sekitar 25 atau 24.000 di sebelah sini. Karena di 25 dan 24.000 ini ada area resisten yang cukup kuat gitu ya. Cuman saya masih berharap ya pastinya bullish saja gitu ya. Nggak usah lagi pakai acara koreksi ke bawah lagi baru naik ke atas.
Karena ya sekarang sentimennya udah cukup banyak yang negatif, udah banyak banget. Dan mungkin juga rata-rata yang paper hands atau yang gak kuat pada udah keluar semua, dan sisa-sisain orang-orang yang mentalnya baja gitu guys, yang masih kuat bertahan walaupun harganya turun terus, dan turunnya banyak banget gitu kan. Nah sekarang kita bakal lihat ada berita baik dari Coinbase. Baru kemarin Coinbase mengumumkan kalau dia udah bekerja sama dengan Apple Pay dan Google Pay. Jadi sekarang Coinbase Card itu bisa digunakan dengan Apple Pay dan Google Pay. Nah ini pastinya sentimen yang sangat positif untuk Bitcoin gitu ya. Karena semakin banyak adopsi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, dan ini bukan main-main guys. Ini perusahaan yang sangat besar, yaitu Apple dan Google. Pastinya ini sangat berpengaruh gitu ya. Karena dengan adanya dua perusahaan besar ini membacking, ya harusnya investor bakal jauh lebih yakin gitu untuk masuk ke market cryptocurrency. Nah ini juga kalau misalnya teman-teman punya kartu Coinbase dan belanja pakai kartu Coinbase, itu ada rewards-nya dulu juga sebesar 4% kalau misalnya teman-teman shopping. Dan nah ini teman-teman bisa baca sendiri. Cuman menurut saya ini ya masih agak lama kalau di Indonesia ya, mungkin masih berlakunya di area US. Cuman itu nggak masalah, yang penting kan udah berlaku di suatu tempat, dan pastinya ini sentimen yang sangat positif. Kemudian juga alasan yang kedua kenapa saya lebih biasnya ke arah atas, kita bisa lihat Crypto Fear and Greed Index-nya, bahwa sekarang masih di area extreme fear. Jadi masih market itu masih dalam fase yang sangat takut gitu. Jadi investor masih dalam fase yang sangat takut untuk masuk ke dalam pasar, karena mungkin pergerakan yang sangat nggak menentu gitu ya. Nah di sini now masih extreme fear, yesterday extreme fear, last week juga extreme fear, sedangkan last month itu greed. Nah seperti yang teman-teman pasti juga ada pernah dengar, be greed when other fearful, dan be fearful when other greedy. Jadi maksudnya teman-teman harus rakus ketika orang lain sedang ketakutan, dan teman-teman harus ketakutan ketika orang-orang sedang rakus gitu ya. Jadi ketika bulan kemarin indikatornya greed, teman-teman harusnya waspada, karena kan market udah terlalu euforia. Sedangkan sekarang itu extreme fear, bukan lagi fear, tapi udah extreme. Jadi kita bisa expect pergerakan harga itu lebih ke arah atas, karena udah cukup oversold. Oke, sekarang kita balik lagi ke chartnya. Nah di sini, jadi teman-teman yang harus dilakukan sekarang apa? Seperti yang saya kemarin bilang, masih harus menunggu dulu selama 1 atau 2 hari lagi sampai breakout. Dan kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang, ya boleh aja dollar cost averaging dari sekarang. Kalaupun nanti turun ke arah 20-an ribu, itu malah teman-teman yang investor jangka panjang harusnya makin seneng gitu ya. Karena apa? Makin murah dapatnya harga Bitcoin. Karena bull market ini banyak sekali yang bilang belum berakhir gitu guys. Oke, jadi untuk video hari ini saya rasa sampai di sini dulu guys. Bagi teman-teman yang suka dengan video kita kali ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga. Karena setiap harinya saya bakal buatin lagi technical analisisnya, ataupun ada berita-berita terbaru saya akan buatin juga. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you.